Angin datang kasih kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrew Darmawan SHMH, yang mana saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih dan dipercayai oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari penggugat terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lutfita sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junaid. Di sini saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Saya Buruk, saya Saki dari saudara. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang mediasi siang hari ini, Bapak dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu, dan saya sebagai mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi hari ini. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk dalam tahap mediasi. Yang kelima, yang terakhir, apabila negosiasi atau mediasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak Ibu, apakah setuju dengan tahapan yang telah saya sampaikan? Saya setuju. Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Lutfita terlebih dahulu sebagai penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Junaid? Apakah setuju? Yuk. Silakan Bapak Ibu Lutfita. Terima kasih Bapak Moderator yang terhormat atas kesempatannya. Begini Bapak Junaid ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Junaid ini telah sepakat untuk melunasi semua hutang beserta bunganya pada tanggal 8 Desember 2020. Namun pada saat ini sudah jatuh tempo Bapak. Tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Junaid ini. Baiklah. Artinya Ibu Lutfita sangat kecewa. Sangat kecewa Baik. Bapak. Dan Ibu Lutfita menginginkan agar pembayaran hutang terhadap Anda itu segera dilunasi. Betul begitu? Iya betul Pak. Baik. Karena hutang Bapak Junaid ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian Bapak Junaid sudah disepakati untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo Pak. Baiklah. Setelah kita mendengar penyampaian dari Ibu Lutfita, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Junaid untuk menerangkan apa yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Lutfita ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa mencederai harga diri Bapak, saya. Bapak jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Bapak.
Kalau Bapak memang tidak ada etikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak Ibu bertanggung jawab. Vita, harap tenang, harap kita tenangkan dulu. Kalau pihak satu berbicara, yakni pihak Bapak Junet berbicara, maka Ibu Lutfita harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dan apa tujuannya dari masing-masing pihak. Kalau Ibu tetap seperti itu, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana Bu Lutfita, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak, maka Silakan Bapak Junet dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bapak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Lutfita ini dengan menggugat saya. Karena akibat gugatan ini, nama baik saya tercoreng. Baik, jadi usaha Bapak ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan dari kedua belah pihak mampu saling menjaga nama baik. Apakah benar begitu Bapak Junet? Iya Pak, saya benar. Itu yang saya harapkan. Baik. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Lutfita, saya memperoleh beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Apakah benar begitu Bapak Ibu? Betul Pak. Betul. Baik. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Lutfita dan Bapak Junet ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Lutfita ini menganggap Bapak Junet sebagai terhutang yang dapat dipercaya. Dan sebaliknya dari pihak Bapak Junet menganggap Ibu Lutfita ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama, baik hatinya dan sebagainya. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Ibu Lutfita? seperti yang sudah saya jelaskan Pak Mediator, Bapak Junet harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena ini sudah lewat jatuh tempo, Pak. Baik. Jadi Ibu Lutfita menginginkan agar terhutang Saudara Junet agar cepat melunasi. Benarkah begitu, Bu? Benar, Pak. Baik. Mengenai penjelasan dari Ibu Lutfita tadi, apakah pihak Bapak Junet ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa lagi terhadap Ibu Lutfita karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara baik-baik, bisa dibicarakan secara kekeluargaan, begitu Pak. Baik, dari penjelasan Ibu Lutfita dan Bapak Junet tadi dapat saya simpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Lutfita dan Bapak Junet ini dapat dilanjutkan. Benar Bapak Ibu? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahan. Di sini saya akan menulis dua permasalahan, silakan jika membutuhkan ditulis ya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran hutang tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana, Bu Lutfita? Yang jelas saya menginginkan Bapak Junet sesegera mungkin dapat melunasi hutangnya, Pak. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Selanjutnya bagaimana? Bapak Junet, menurut Bapak? Terus terang Bu Lutfita, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik terlebih dulu aja lah, yang sudah terlanjur dicoreng sama saya. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Lutfita dan Bapak Junet. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah bisa disetujui dari Ibu dan Bapak? Setuju. Setuju ya? Saya setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu secara bergantian untuk mengajukan usulan apabila nanti ada mengenai pemecahan masalah ini.
Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Junet atau Ibu Lutfita untuk mungkin mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Bagaimana? Maaf Pak, Oh, saya ya. ingin menjawab. Silakan, saudara saksi. Silakan. Sebetulnya hubungan antara Ibu Lutfita dan Bapak Junet ini cukup baik, sehingga Ibu Lutfita percaya memberikan pinjaman berupa uang kepada saudara Bapak Junet dengan jumlah ya cukuplah, cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Junet justru memanfaatkan kebaikan dari Ibu Lutfita ini sendiri. Hal ini yang sulit diterima oleh saudari Lutfita. Sedikit tambahan dari saya, Pak. Bagaimana? Dalam hal pelunasan utang piutang ini, pastilah akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan, apalagi COVID-19 ini yang sudah merombak dalam keuangan. Ada pengertian Ibu Lutfita. Baik, begitu ya. Nah, baik. Apakah Bapak Junet memiliki usulan untuk memberikan kepastian mungkin kapan, berapa bulan atau berapa tahun lagi pada Ibu Lutfita untuk melunasi hutang-hutang apa? Mungkin ada atau bagaimana? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Mungkin itu yang sudah cukup. Saya setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baik. Betul. Sebelumnya, kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Lutfita dan Bapak Junet ini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan pembahasan untuk menjaga nama baik atau ketetapan terkait perhubungan atau berhubungan baik antara kedua belah pihak. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Lutfita tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa dibicarakan secara keluarga. Dengan begitu, saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan memberikan Ibu Lutfita. Baik, di sini saya melihat Bapak Junet ini mempunyai beritikat baik untuk menjaga atau saling menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Lutfita? Silakan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari Bapak Junet mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan dari pihak Ibu Lutfita dan Bapak Junet yang sudah saya rekam dan ketik, sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang nomor 2, yakni tentang kewajiban pelunasan hutang-hutang atau hutang piutang ini. Mungkin bagaimana ada tanggapan dari pihak Bapak Junet? Silakan. Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan di awal, saya mohon kesabaran dari Ibu Lutfita. Saya minta penundaan pembayaran ini sampai 3 bulan ke depan. Baik. Bagaimana Ibu Lutfita dari pihak Bapak Junet sudah memberikan kepastian, yakni 3 bulan setelah proses ini soal pembayarannya. Mungkin ada tanggapan? Silakan. Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau hutang piutang dari Bapak Junet ini sudah lunas terus. Jadi begini, pihak Ibu Lutfita ini membutuhkan kepastian atau realisasi bagaimana dari Bapak Junet ini, apakah Bapak Junet bisa menjamin bahwa
semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan sesuai perkataan Bapak itu dapat dilunasi atau dibayarkan. Iya Pak. Jadi begini, awal saya berhutangnya kepada Ibu Lutfita, ceritanya begini. Saya berhutang untuk keperluan penambahan modal. Jadi untuk 3 bulan ke depan, insya Allah usaha saya akan ada banyak perkembangannya dan saya akan melunasi utang-utang saya. Seperti itu. Terima kasih. Menurut saya usulan dari atau keterangan penjelasan dari Bapak Junet ini sudah konkret, sudah realistis lah. Jadi dia mencadangkan untuk penambahan modal usahanya dan ada perkembangan untuk usahanya. Mungkin ada usulan mungkin dari Ibu Lutfita atas usulan Bapak Junet tadi. Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini segera dilunasi Pak. Namun baiklah, tidak apa-apa. Pada bulan ketiga Bapak Junet harus melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik antara tergugat dan penggugat. Yang poin kedua adalah melakukan pembayaran dengan cara membayar kontan pada bulan ketiga setelah proses mediasi ini selesai. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang harus sudah lunas, dibayarkan. Apakah benar Bapak Ibu? Benar? Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya akan di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Baik, mungkin Pak ya? Moderator, Ya? saya bertanya, Ya. apakah perbedaan 2 klausul ini? Oh, dua klausul ya yang tadi sudah disebutkan. Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak antara Anda dan Bapak Junet. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak melakukan bahan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Bagaimana? Jelas? Wah, kalau begitu harus dibuktikan ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi. Nah, betul. Bagaimana Bapak Junet? Apakah setuju? Dari penjelasan dari setuju? Baik. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Baik, alhamdulillah mediasi hari ini berjalan dengan lancar dan sudah mendapatkan titik temu yang sangat terang. Baik, untuk selanjutnya silakan nanti untuk Bapak Junet dan Ibu Lutfita berjabat tangan sebagai wujud atau lambang dari perdamaian. Karena sesuai hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1469 yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga diri maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup maka Allah mencukupinya, dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan jawab tangan. Baik, terima kasih.